bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Saudara-saudari yang terkasih, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan pada Ekaristi hari ini, Yesus memberikan suatu seruan kepada kita supaya para murid dan kita semua ditunjukkan suatu kepastian iman bahwa di dalam Yesus, bersama Yesus, maka dia akan memimpin hidup manusia, terlebih-lebih mengalahkan kuasa roh jahat. Dan ini sangat jelas sekali lewat peristiwa ketika Yesus mengusir roh-roh jahat yang awalnya kondisi manusia buruk kemudian menjadi baik. Maka sangat jelas sekali bahwa warta keselamatan sudah diberikan Yesus kepada kita semua. Sekarang menjadi permenungan bagi kita bersama soal keputusan, apakah saya mau bersatu dengan Yesus ataukah mau memisahkan diri dengan Yesus. Siapa saja yang menyatukan diri dengan Yesus, maka hidupnya akan dipimpin oleh kuasa Allah. Manusia hidupnya tidak lepas dari godaan-godaan yang berasal dari si jahat. Apakah dengan kekuatan manusiawi kita bisa mengusir godaan-godaan itu? Ya, bisa jadi bisa, tetapi sifatnya tidak bisa permanen. Seberapa kuat manusia mampu mengusir kejahatan, kelemahan-kelemahan di dalam dirinya
kalau hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Maka Yesus hadir dengan kuasanya, dengan rohnya yang akan mengusir seluruh roh-roh jahat, kelemahan-kelemahan manusiawi kita, kedagingan-kedagingan kita, supaya batin kita senantiasa terisi dengan kuasa Allah sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memutus relasi dengan Allah, hidup kita menjauh dengan Allah, sangat jelas sekali bahwa kemudian roh jahat itu akan tinggal di dalam diri kita. Ini semua merupakan suatu keputusan yang diambil sebagai seorang murid-murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah menunjukkan kuasa ilahinya melalui peristiwa pengusiran setan, pengusiran roh-roh jahat. Bahkan digambarkan, dikisahkan yang diusir adalah Beelzebul sendiri, roh jahat yang begitu kuat, yang begitu ganas, dan bisa mengendalikan hidup manusia sehingga manusia bisa jatuh di dalam kebinasaan. Karena itulah yang menjadi keinginan dari roh jahat itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang terbaptis, orang-orang Katolik, tinggal bagaimana pada akhirnya mau kemanakah isi batin kita, isi iman kita. Apakah kita setiap hari akan mengusahakan untuk selalu bersatu dengan Yesus, ataukah kita masih muncul keraguan-raguan seperti orang-orang yang mempertanyakan dari mana kuasa Allah untuk mengusir roh-roh jahat tersebut? Maka disinilah saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita, Yesus meneguhkan, Yesus menunjukkan bahwa di dalam dirinya kita tidak perlu ragu. Di dalam Yesus kita tidak perlu mempertanyakan segala sesuatu, tetapi yang kita butuhkan adalah pertama-tama sikap percaya untuk menerima Yesus di dalam hidup kita. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, supaya iman kita terus berkembang, hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan, kita mengusahakan sikap untuk mau percaya menerima Yesus di dalam batin kita.